Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegasnya kepada kita akan informasi yang sangat-sangat penting, yaitu tentang kedudukan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Bahkan peristiwa ini diceritakan dengan tegas oleh Allah bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor itu ditanya, masalah kakum fi Sakor, apa sebenarnya yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Maka para penghuni neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena dulu saya ketika hidup di dunia itu saya mengabaikan sholat. Itu pertama. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Di samping mengabaikan sholat, dulu saya juga tidak pernah peduli dengan orang miskin. Kemudian apalagi? Ya, ternyata banyak penyebabnya. Terusnya, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Dulu kesenangan saya ketika di dunia itu suka tongkrong, nahudu, ya, bicara ngalor ngidul, ma'al khaidin, bersama orang yang suka tongkrong. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu saya ketika hidup di dunia itu tak peduli lagi, ya, terhadap janji-janji hari kiamat, janji-janji hari akhirat. Saya dustakan itu semua, ya. Artinya apa? Belih urusan akhirat, ya akhirat. Sekarang urusan dunia, ya dunia. Ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting, ya. Terutama saya ingin menekankan bagaimana anak-anak muda seringkali waktunya habis buat nongkrong bicara ngalor ngidul. Ya. Ini tidak terasa akhirnya waktu habis, ya, tidak terasa nggak dapat ilmu, tidak terasa, ya, nggak dapat manfaat, sehingga masa tuanya kecewa. Bukan sekedar masa tua di dunia, tapi masa depan yang panjang di akhirat, super kecewa, gitu ya. Alah, dulu kok saya waktunya digunakan buat nongkrong, banyak buat yang sia-sia, ya kan.
buat yang nggak berguna. Coba sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Waktu kita sekarang habis buat perkara-perkara yang berguna apa yang tidak berguna? Kalau Anda hitung dari mulai bangun tidur ya sampai ke tidur lagi, berapa waktu yang diberikan oleh Allah dalam sehari. Kemudian dalam sehari itu masing-masing kita merefleksi diri ya. Masing-masing kita adalah muhasabah ya. Kira-kira paling banyak waktu yang kita gunakan buat apa? Buat belajarkah? Buat zikirkah? Buat ibadahkah? Buat ngajikah? Nah, ini akan kelihatan bahwa sesungguhnya kita ternyata adalah pelaku orang yang termasuk banyak yang menyia-nyiakan waktu. Hadirin rahimani rahimakumullah, yang kedua saya ingin menekankan, ingin menegaskan bahwa setiap ucapan, setiap perilaku, setiap bahkan pikiran dalam diri kita itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, tidak pernah lepas dari penilaian Allah, tidak pernah lepas dari ancaman Allah, ya kan? Tidak pernah lepas daripada nilai-nilai, tidak pernah lepas daripada balasan Allah. Ini yang wajib kita garis bawahi. Karena seringkali orang ketika beramal, berbicara itu tidak dipikir lebih dahulu ya. Tapi dipikir setelah terjadi, dilaksanakan dulu. Padahal orang mestinya harus mampu memilih kegiatan, memilih aktivitas. Aktivitas ini berguna apa tidak bagi saya. Kan gitu ya. Aktivitas ini akan menimbulkan efek apa, efek dunia apa, efek akhirat apa, kan gitu. Kita harus cerdas ya. Amal ini efek dunianya apa? Amal ini efek akhiratnya apa? Oh, itu ya. Pernah nggak kita berpikir sebelum beramal untuk memperhitungkan efek perbuatan yang akan kita lakukan? Kadang-kadang mulut tinggal cemplong. Orang itu dari asbab mulutnya bisa jadi dia karena ahli surga, tapi satu ucapan dia kemudian menyebabkan dia luluh lantak imannya dan masuk ke dalam neraka. Tinggal selangkah. Demikian juga ada orang yang ahli neraka, tapi kata-kata terakhir, ucapan terakhir bisa menyebabkan dia ahli surga. Jadi kita tidak ada yang tahu sebenarnya kita itu husnul khotimah apa su'ul khotimah di akhir hayat, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu maka yang penting dan paling penting itu adalah kehati-hatian kita menjaga amal, karena justru kehati-hatian inilah sesungguhnya makna takwa yang sebenarnya. Satu hari Ka'ab bin Abdullah ya ditanya oleh Umar ya tentang apakah takwa itu. Maka dijawab Umar, kamu tanya tentang takwa, kamu kan sahabat besar Rasul ya. Umar itu tanya tentang apa takwa itu gitu ya, kepada ulama di zaman Nabi Abdullah bin Ka'ab. Apa jawaban Abdullah bin Ka'ab ini ya? Kau pernah nggak berjalan di jalan yang licin, gelap, penuh dengan duri?
Maka jawab Umar, iya pernah. Apa yang kau lakukan ketika Anda berjalan di tempat yang seperti itu? Maka kata Umar, saya akan hati-hati, takut terjatuh. Ya. Maka kata Abdullah, itulah takwa. Perasaan takut apabila dirinya itu dia terjatuh ya dalam jurang kehinaan yang yang tidak disukai Allah. Jadi orang yang takwa itu orang yang ada rasa takut sehingga dia hati-hati ketika dia akan berbicara, ketika akan bersikap ya. Jangan sampai pembicaraannya, sikapnya, perbuatannya itu merugikan diri sendiri. Ya. Nah, kehati-hatian inilah sesungguhnya substansi dari takwa. Ya, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk ke jalan yang lurus, jalan yang baik, bukan jalannya orang-orang yang terhinakan, ternistakan, ya, tetapi jalannya orang-orang yang Allah muliakan dari para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Nasru minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.